Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tentang penyimpanan eksternal. Penyimpanan eksternal atau secondary storage atau external storage yaitu piranti yang dapat menyimpan data secara permanen. Data tidak hilang ketika komputer dimatikan. Piranti penyimpanan eksternal mencakup dua bagian, yaitu media tempat penyimpanan dan piranti untuk membaca atau menulis ke media itu yang disebut dengan drive. Contoh, media floppy disk membutuhkan floppy disk drive untuk membaca disket. Jadi bentuk disket seperti ini, sedangkan ini floppy disk drive-nya. Kemudian untuk macam penyimpanan eksternal di sini ada beberapa, yaitu ada pita magnetik. Pita magnetik ini ada real tape dan tape cartridge. Lalu ada hard disk. Hard disk di sini ada non removable hard disk dan removable hard disk. Lalu ada floppy disk, ada zip disk, ada piringan optik. Ini di sini ada dua, yaitu ada CD dan DVD. Lalu ada USB flash disk, smart card, dan kartu memori. Kita awali dulu dengan pita magnetik. Nah, gambar pita magnetik seperti ini. Pita magnetik ini yaitu media penyimpanan pita magnetik atau magnetic tape, terbuat dari bahan yang dilapiskan pada plastik tipis seperti pita pada pita kaset. Pada proses penyimpanan atau pembacaan data, kepala pita atau tape head harus menyentuh media sehingga dapat mempercepat keausan pita. Data pita magnetik direkam dengan menggunakan drive khusus. Perekaman pada pita magnetik dilakukan secara sekuensial, maka untuk mengakses data yang kebetulan terletak di tengah, drive terpaksa harus memutar gulungan pita hingga head mencapai tempat tersebut. Hal ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Alasan teknologi pita magnetik masih digunakan sebagai backup data atau pengarsipan yaitu yang pertama, orang terbiasa menggunakannya karena pita magnetik merupakan piranti yang pertama kali muncul untuk membackup data. Yang kedua, pita magnetik masih banyak digunakan karena kapasitasnya cukup besar dan kecepatan putarnya semakin tinggi. Model penyimpanan pita magnetik. Di sini modelnya yaitu berupa real tape, dilakukan dalam bentuk record atau beberapa kumpulan record. Antar record atau kelompok record dipisahkan oleh pemisah yang dinamakan dengan IBG atau interblock gap. Jadi di sini satu record per blok disebut tak berblok. Lalu 3 record per blok disebut berblok dengan daftar blok sama dengan 3. Jadi 3 record per blok. Lalu setiap bit dari 1 byte data disimpan pada track yang berbeda. Jadi di sini jumlah tracknya ada 1 sampai 9. Kemudian satu kotak ini 1 byte data. Titik bermagnet untuk menyatukan bit 1. Jadi jika satu kotak ini, 1 byte ini ada datanya, maka diberi angka 1 lalu diberi titik. Jenis pita magnetik di sini ada 2, yaitu real tape berupa pita magnetik yang digulung dalam wadah berbentuk lingkaran. Yang kedua yaitu tape cartridge berbentuk video atau bahkan seperti kaset video. Pita magnetik mempunyai ukuran yang dinyatakan dengan istilah kepadatan pita atau tape density. Ukuran yang digunakan adalah BPI atau byte per inch atau byte per inci. Contoh, kepadatan 9600 BPI berarti bahwa pita dapat mengandung 9600 byte dalam setiap inci.
Jenis teknologi yang digunakan pada pita magnetik beragam, contohnya yaitu ada GIC, Travan, DAT, 8 mm, Mammoth, AIT teknologi, Digital Linear Tape, Super DLT, teknologi ADR, Linear Tape, teknologi VXA, dan teknologi penggabungan pita magnetik. Untuk GIC, yaitu kepanjangan dari Quarter in Tape, ini dibuat oleh perusahaan 3M untuk menyimpan data telekomunikasi. Tetapi kemudian banyak digunakan pada PC tunggal karena harganya murah. Tab GIC secara otomatis mengoreksi data yang baru saja ditulis, dan jika menemui kesalahan, otomatis akan menuliskan kembali ke bagian pita berikutnya. Kelemahan utama GIC adalah pada kompatibilitasnya. Tidak semua drive GIC kompatibel dengan standar. Biasanya GIC menggunakan 72 track atau jalur penulisan data pada pita. Saat ini maksimal terdapat 144 track dengan kemampuan merekam data 10-13 GB. Bentuknya seperti ini. Lalu Travan ini mempunyai format TR5 dan juga memiliki 108 track. Kemampuan penyimpanan sebesar 10 GB hingga 20 GB dan dengan kecepatan transfer data sebesar 1 Mbps. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu DAT singkatan dari Digital Audio Tape. Teknologi DAT digunakan untuk merekam pada pita dengan lebar 4 mm dengan mempergunakan teknik perekaman helical scan, yaitu teknik yang digunakan untuk merekam pada video tape dengan kecepatan putaran 2000 rpm. Salah satu format DAT di sini yaitu DDS atau Digital Data Store. Salah satu standar DDS yaitu DDS4 yang mempunyai kapasitas 20 GB. Gambarnya DAT seperti ini. Lalu 8 mm. Teknologi pita 8 mm semula ditujukan untuk industri video untuk menyimpan citra berwarna berkualitas tinggi. Saat ini teknologi 8 mm telah diadopsi oleh industri komputer dengan cara menyimpan data dalam jumlah besar, lebih besar daripada DAT. Pita 8 mm juga memanfaatkan teknologi helical scan. Selain itu, ada dua protokol utama yang diterapkan pada teknologi ini dengan mempergunakan algoritma kompresi yang berbeda dan teknologi drive yang berbeda juga. Teknologi tersebut adalah Mammoth buatan Exabyte Corporation serta AIT atau Advanced Intelligent Tape buatan Seagate dan Sony. Bentuk teknologi 8 mm seperti ini. Lalu Mammoth ini memiliki teknologi yang lebih maju dan handal. Drive Mammoth memiliki suku cadang yang lebih sedikit dibandingkan drive 8 mm serta didesain secara khusus untuk meningkatkan reliabilitas dengan menjaga kestabilan putaran dan penarikan pita. Mammoth memiliki sistem peredam guncangan dan dapat mengkalibrasi diri serta mencari serta melaporkan adanya kesalahan. AIT teknologi. Tape cartridge AIT memanfaatkan chip MIC yang berupa EEPROM 64 KB. Fungsi chip ini yaitu untuk merekam semua informasi yang kalau pada pita lain selalu terdapat dalam segmen pertama. Informasi yang dimaksud antara lain berupa indeks yang menandai lokasi data dalam berkas. Hasil dari teknologi adalah kecepatan yang jauh meningkat sampai 150 kali kecepatan pita normal.
IT juga memanfaatkan teknologi ALDC atau Advanced Lossless Data Compression milik IBM. Sebagai tambahan, integritas data lebih diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi AME atau Advanced Metal Evaporated. Teknologi AME menggunakan ruangan hampa udara berisi partikel metal yang diuapkan. Karenanya molekul magnetik ini lebih menyatu tanpa menggunakan perekat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi AME ini, maka usia pita IT lebih tahan lama. Ini bentuknya seperti ini. Lalu digital linear tape atau DLT. DLT ini buatan DEC atau Digital Equipment Corporation, dibuat pertama kali pada pertengahan 1980, diterapkan pada mesin microfax yang akhirnya dipergunakan oleh Quantum Corporation pada 1994. Pada DLT lebih lebar 60% dibandingkan dengan pita 8 mm dan merupakan pita magnetik yang terlebar. Trek penyimpanannya 128 atau 208 trek. Hal yang unik pada pita DLT terletak pada rancangan mekanisme head-nya, yaitu HGA atau Head Gate Assembly. HGA yang berbentuk seperti bumerang dari plat aluminium ini memungkinkan minimalisasi kontak antara pita dengan head tersebut, sehingga memperpanjang usia pita maupun head. DLT juga memiliki sistem pengendali akselerasi dan penurunan kecepatan pita dengan tepat, serta didesain untuk dapat membersihkan diri. Keunggulan DLT yang lain yaitu indeks berkas yang terletak di akhir pita, yang kemudian head maupun track tempat berkas berada cepat. Untuk mencegah kesalahan, DLT menggunakan pendekatan berlapis dimulai dengan pemanfaatan chip ASIC atau Application Specific Integrated Circuit yang membuat kode pembetulan kesalahan ECC read Solomon sebanyak 16 KB di setiap 64 KB data pemakai. Lalu ada pendekatan CRC atau Cyclic Redundancy Code 64 bit serta EDC Error Detection Code untuk setiap 4 KB data. Hal ini masih ditambah lagi dengan verifikasi penulisan data pada saat penulisan serta otomatis menuliskan kembali data yang direkam pada saat dijumpai adanya kesalahan perekaman. Keunggulan utama DLT terletak pada kapasitas penyimpanan yang lebih besar, kecepatan transfer data yang lebih tinggi, dan reliabilitasi yang lebih tinggi, terutama karena media pita tidak menyentuh drive secara langsung. Nah, bentuknya ini bentuk DLT. Lalu Super DLT. Super DLT ini memanfaatkan teknik LGMR atau Laser Gate Magnetic Recorder yang menggabungkan antara perekaman optik dan magnetik dengan menggunakan laser sehingga dapat menempatkan hit perekaman secara lebih presisi dan lebih handal terhadap goncangan dari luar. Sistem BOS atau Pivoting Optical Servo yang diterapkan dalam LGMR ini memungkinkan penulisan dalam track yang lebih padat, menurunkan biaya pembuatan, serta meningkatkan kenyamanan pengguna karena tak perlu melakukan pemformatan terlebih dahulu. Kapasitas Super DLT lebih ditingkatkan lagi sebanyak 10-20% dengan memanfaatkan sisi belakang pita untuk merekam data. Lalu teknologi ADR. Teknologi ADR atau Advanced Digital Recording merupakan produk hasil riset Philips melalui anak perusahaan OnStream. Produk pertama yang diluncurkan pada tahun 1999 memiliki kapasitas normal 15 GB
dan 30 GB untuk kompresi. ADR memiliki drive yang dapat mengatur posisi secara tepat bila ada pergeseran pita yang paling kecil sekalipun. ADR dapat membuat 192 track pada tab 8 mm. Lalu linear tape open atau LTO. LTO ini buatan Hewlett Packard, IBM, dan Seagate, ditujukan untuk membuat standar bagi format DLT milik Quantum. Ada dua format yang diedarkan dari teknologi LTO ini, yaitu ASLIS dan Ultrium. ASLIS ini dirancang untuk aplikasi yang sangat memerlukan kecepatan akses seperti pengambilan data secara online. Kalau Ultrium ini lebih ditujukan untuk keperluan backup data. Nah, bentuknya LTO seperti ini. Lalu teknologi VXA. Teknologi VXA ini menggunakan teknik streaming, yaitu mentransfer data pada tape drive jenis linear maupun helical dengan menggunakan kecepatan yang tetap. Untuk mengatasi masalah kelambatan, teknologi VXA dari Eric Corporation menggunakan operasi kecepatan yang bervariasi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan komputer atau kesibukan jalur input-output. VXA mempunyai pendekatan yang berbeda dalam operasi penulisan data. VXA memecah-mecah data yang ada menjadi unit-unit kecil, kemudian menambahkan pembungkus atau verifikasi data sehingga membentuk paket data kecil yang sering disebut dengan DPF atau Discrete Packet Format sebelum data dimasukkan ke dalam media. DPF kemudian mengatur agar data tersebut sampai ke buffer pada waktu yang berlainan sehingga secara efisien dapat mengisi urutan aslinya. Setiap data paket berisi 60 byte data, tanda penyinkron, informasi alamat yang asli, CRC, dan ECC. Setiap track berisi 387 paket data. Kemudian yang terakhir dari teknologi pita magnetik yaitu teknologi penggabungan pita magnetik. Di sini guna mendukung kecepatan, reliabilitas, dan kapasitas yang diperlukan untuk berbagi data pada jaringan, biasanya perusahaan-perusahaan memanfaatkan aplikasi pita penyimpanan yang terotomatisasi. Misalkan yaitu Tape Library. Tape Library di sini yaitu sebuah sistem penyimpanan data yang terdiri atas gabungan beberapa cartridge berkapasitas tinggi untuk menyimpan, mengambil data, dan membaca, menulis data secara bersamaan. Lalu ada tape array. Tape array di sini terdiri atas beberapa drive dengan serangkaian controller khusus yang dapat mengakses data pada drive-drive tersebut secara paralel. Itu tadi berbagai macam teknologi pita magnetik. Lalu kita beralih ke hard disk. Bentuk hard disk seperti ini. Seperti yang kalian ketahui, hard disk merupakan salah satu piringan magnetik yang memiliki kapasitas yang besar. Pada tahun 2013, kapasitas hard disk untuk PC beredar di pasaran sudah mencapai terabyte. Hard disk memiliki piringan metal dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data dapat disimpan dalam bentuk titik-titik bermagnet. Data disimpan dalam kedua permukaan. Piringan-piringan yang menyusun hard disk tersimpan rapat dalam hard drive. Tujuannya adalah untuk melindungi dari partikel debu atau benda kecil lain mengotori piringan sehingga tidak terjadi tabrakan antara head dan piringan yang dapat menimbulkan kerusakan. Nah, pada gambar ini terdapat 11 piringan
Setiap piringan memiliki dua permukaan atas dan bawah, sehingga ada 22 permukaan piringan. Untuk permukaan atas pada piringan teratas dan permukaan bawah pada piringan terbawah tidak digunakan untuk menyimpan data. Dengan demikian, terdapat 20 permukaan yang dipakai untuk menyimpan data. Data disimpan pada permukaan magnetic disk pada piringan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu track dan sektor. Track adalah lingkaran konsentrasinya, sedangkan sektor adalah bagian dari track. Setiap permukaan dibagi atas sejumlah track. Track berupa lingkaran dalam piringan. Pada track inilah data disimpan. Track dibagi menjadi beberapa sektor. Sebuah sektor berisi data dalam bentuk byte, contohnya 2056 atau 512 tergantung dari drive dan sistem operasi. Track dan sektor dibangun pada saat melakukan formatting pada hard disk. Sektor dapat digrupkan menjadi suatu yang disebut cluster. Nah, jadi ini ada track. Ini track 0, track 1, track 2, track 3, track 4, track 5, track 6. Ada track 6. Nah, sektor itu ada di dalamnya track. Jadi ini track, yang ini B ini sektornya, sedangkan yang C ini sector of a track, yang D ini nih cluster. Track yang terletak pada garis vertikal yang sama disebut silinder. Nah, pada saat kita akan memasukkan atau mengambil data pada hard disk, komputer akan menginstruksikan komponen hardware pada hard disk untuk menulis data. Lalu motor atau spindle akan menggerakkan magnetic disk hingga berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu head read atau write akan mengirimkan data digital dalam bentuk magnetis pada sektor, dan data akan disimpan pada sektor tersebut. Piringan akan berhenti berputar jika komputer atau laptop dimatikan. Hard disk terdiri dari beberapa sektor. Bad sektor berarti ada sebagian sektor di hard disk yang rusak. Akibatnya bisa membuat error pada hard disknya dan kehilangan data. Bad sektor mempunyai penyebab, diantaranya yaitu bad secara software maupun hardware. Kalau secara software masih bisa disembuhkan dengan bantuan software repair. Tapi kalau secara hardware, di mana piringan hard disknya ada bekas coretan atau baret, maka susah untuk disembuhkan. Biasanya hanya dipotong bagian yang bad sektor. Nah, bagaimana hard disk bekerja? Yaitu piringan magnetik dalam hard disk digunakan untuk menyimpan data digital dengan memberi penanda pada tiap bagian hard disk. Saat sebuah sistem operasi mengirimkan data kepada hard drive untuk direkam, drive tersebut memproses data tersebut menggunakan sebuah formula matematis yang kompleks yang menambahkan sebuah bit ekstra pada data tersebut.